kayaknya deh. Sebelum mulai yang ribut. Kita tunggu teman-teman yang baru bergabung dulu ya. Halo. Halo teman-teman semua. Oh ya, mungkin sudah bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Tanya Apoteker. Gimana nih kabarnya? Insya Allah sehat ya. Walaupun hujan ya. Di tempat kalian juga pasti hujan kan, lagi musim hujan nih. Semoga sahabat Tanya Apoteker sehat semua lah ya. Nah, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih dulu nih sama teman-teman semua yang sudah sempatkan untuk bergabung di IG Live kita. Perkenalkan, saya Apoteker Anggun dari Tanya Apoteker, Tanya Obat, Tanya Apoteker. Nah, senang sekali nih kalau mau ini pertama kalinya ya kita IG Live ini kolaborasi. Ini pertama kalinya kita kolaborasi. Jadi ya saya agak sedikit nervous tapi tentunya excited. Nah, malam ini kita akan kolaborasi bareng Dexa Medica. Nah, Dexa Medica ini merupakan salah satu perusahaan farmasi di Indonesia. Oh ya, OGB Dexa, segitiga merahnya bikin hemat. Nah, seperti yang telah kami share sebelumnya, topik kita malam ini adalah obat generik atau glance. Jadi kita akan membahas seputar obat generik mulai dari sejarahnya sampai hal-hal terkait obat generik. Nah, materi ini akan dibahas oleh Bapak Gunawan yang merupakan senior manager OGB Dexa. Nah, kayaknya kita sudah bisa undang nih untuk bergabung. Saya undang dulu ya. Kayaknya. Selamat malam Mbak Anggun, selamat malam. Selamat malam Pak Gunawan. Saya mengikuti acara Tanya Apoteker malam hari ini. Terima kasih bisa bertemu bersama-sama malam hari ini. Salam untuk semuanya, salam sehat bagi kita semua malam hari ini. Salam sehat Pak. Iya, ini pertama kalinya Pak ya kita tetap buka. Iya nih sama-sama. Grogi juga Pak. Ya. Iya, saya juga agak sedikit nervous nih Pak nih. Iya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, sehat walafiat, puji Tuhan. Ya, alhamdulillah. Iya. Mungkin pertama kenalan dulu kali Pak ya sebelum kita. Suara saya jelas kan Pak ya? Suara saya jelas? Kurang sih, kurang. Kurang ya? Oh ya. Sekarang sudah jelas? Sekarang sudah jelas belum sih Pak? Iya, jelas. Iya. Oh ya, sudah jelas ya. Oh ya. Ini Pak mungkin sebelum kita masuk berbincang-bincang lebih dalam mengenai obat generik, mungkin ada baiknya kenalan dulu kali Pak ya. Kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau lebih kenal Bapaknya mungkin materinya akan lebih masuk diserap sama sahabat Tanya Apoteker semua. Ya, selamat malam para sahabat Tanya Apoteker. Malam hari ini dengan saya Gunawan, Senior Sales Manager daripada Divisi Obat Generik Berlogo PT Dexa Medica. Yang malam hari ini senang sekali bisa bertemu secara online pada acara ini, bisa saling membagi pengetahuan pada malam hari ini. Biarlah semua yang di-sharingkan, kita semua bisa sama-sama belajar apa itu obat generik dan bagaimana obat generik itu. Demikian mungkin dari saya. Silakan kembali lagi Mbak Anggun. Ya. Nah, kan Pak, mungkin bisa kita mulai saja sharingnya Pak ya? Ya, silakan. Nah, topik kita hari ini kan Pak itu tentang mengenal obat generik, khususnya sejarah lahirnya obat generik di Indonesia. Nah, sebenarnya nih Pak, apa sih manfaat obat generik dan bagaimana perkembangan produk obat generik di Indonesia itu sendiri Pak? Ya, saya akan mulai dengan tadi ditanya bagaimana sejarah obat generik di Indonesia. Sepengetahuan saya, produksi obat generik pertama dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini perusahaan badan usaha milik negara saat itu tahun 1989. Kebetulan saya pertama kali kerja di apotek, pertama kali juga lihat bentuk obat generik dalam lemari khusus. Saat itu tertulis daftar obat program bersama. Itu Daftar obat program bersama generik ya. pertama yang saya lihat di pasaran yang diproduksi oleh perusahaan badan usaha milik negara, yang mungkin pada saat itu tidak terlalu populer karena sebagian besar diproduksi untuk kebutuhan di instansi kesehatan pemerintah saat itu. Iya. Jadi itulah sejarah singkat tentang obat generik di Indonesia. Sebenarnya apa itu obat generik? Ya, sering timbul salah persepsi di masyarakat seolah-olah kalau obat generik itu obat yang nomor sekian, obat yang tidak manjur dan lain sebagainya. Kalau kita mundur pada tahun 1989, memang saat itu ya kalau kita ke puskesmas, ke pelayanan fasilitas kesehatan dasar, diberikan obat generik saat itu. Sebenarnya obat generik di Indonesia itu dibagi dalam dua yang kita kenal yaitu obat generik bermerek, yaitu yang menggunakan merek dagang, dan obat generik berlogo yang menggunakan zat aktifnya sebagai nama daripada produk tersebut dan dipasarkan dengan nama zat aktif tersebut. Nah, itu secara singkat obat generik berlogo. Di luar situ juga mungkin ada obat paten, obat branded, ada obat yang dijual bebas, OTC dan lain sebagainya. Itu yang ada di pasaran saat ini. Tapi pengertian obat generik berlogo adalah obat yang dipasarkan menggunakan nama zat aktifnya sebagai nama dagangnya. Itu secara singkat obat generik berlogo dan secara singkat sejarah obat generik berlogo di Indonesia. Sekelumit yang dapat saya sampaikan dan sepengetahuan pengalaman saya baik kerja di apotek maupun saat ini sebagai sales manager di PT Dexa Medica. Begitu sih. Iya. Oke. Ini Pak, kadang memang di lapangan itu masyarakat sering bertanya-tanya, kok bisa ada obat yang katanya kandungannya sama tapi kok harganya bisa beda jauh, apalagi kalau kita disodorkan obat generik berlogo nih. Terkadang teman-teman di apotek, saya sendiri pun Pak, waktu masih di apotek sering ditanya, ini kok obatnya murah ya, ini bagus nggak sih? Nah, seperti apa nih penjelasannya Pak? Biar kedepannya masyarakat nih akan lebih yakin kalau untuk menggunakan obat generik berlogo, walaupun harganya yang terbilang lebih murah dibanding obat generik bermerek, apalagi obat paten tadi Pak. Iya. Kembali kita ke kriteria tersebut, beberapa obat yang ada di pasaran Indonesia. Saya mulai dengan obat yang paten misalnya. Obat paten itu obat yang ditemukan dan diteliti oleh penemunya, memerlukan biaya pengembangan, biaya uji klinis, preklinis sampai masuk di pasar, dan dia mempunyai hak paten dalam periode tertentu yang tidak bisa dikopi atau dipasarkan dengan kandungan obat yang mereka temukan. Itu secara singkat obat paten. Lalu apa itu obat branded? Tadi yang saya katakan branded itu sebenarnya adalah obat generik bermerek, yaitu artinya menggunakan merek dagang dipasarkan di Indonesia ini. Dan berikutnya adalah obat generik berlogo, yaitu obat yang menggunakan zat aktifnya sebagai namanya. Kenapa bisa murah gitu kan? Karena bukan kualitasnya. Sering di masyarakat tadi bilang ditawarkan OGB, ya pasti nggak mau nih obatnya murah, apa itu manjur. Nah, ini memang yang harus kita terus edukasi, dan kita sendiri Dexa Medica terus dalam hal ini OGB Dexa mengedukasi manfaat dan apa obat generik berlogo itu pada khususnya gitu, sehingga semua pasien, semua masyarakat boleh terbantu dengan adanya obat generik berlogo. Tadi dikatakan dipasarkan dengan nama zat aktifnya, sehingga baik kemasan, baik apa, semua dibuat secara sederhana, dan sebagai perusahaan yang sebagai market leader di perusahaan OGB di Indonesia, tentu baik pembelian bahan baku dan lain sebagainya itu dalam jumlah yang banyak,
sehingga itu bisa menekan biaya produksi. Dan juga obat generik berlogo tidak melakukan uji klinis, tidak melakukan preklinis, dan tidak memerlukan biaya pemasaran yang besar, sehingga itu bisa menurunkan daripada harga pokok daripada obat tersebut, sehingga bisa dipasarkan dengan harga yang ekonomis. Mungkin memang saya katakan tidak mudah menjelaskan itu, tapi lagi-lagi kita perlu terus mengedukasi, karena program obat generik ini dipasarkan adalah untuk membantu masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai alternatif pilihan untuk obat yang sejenis dengan kandungan yang sama, tapi jenisnya satu berlogo, mungkin yang lain generik bermerek dan lain sebagainya. Itu pilihan. Tapi hal satu yang harus dipenuhi syarat oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen POM sebagai regulator yang mengeluarkan kebijakan obat itu bisa diedarkan di Indonesia, yang terutama adalah harus memenuhi syarat keamanan, syarat efikasi, dan lain sebagainya yang harus kita penuhi. Bukan artinya murahan, lalu ya sudah, asal produksi saja, lalu dia hal-hal yang bersifat efikasi dan keamanan itu diabaikan. Dan itu tidak begitu, karena syaratnya juga kita harus penuhi. Syarat-syarat tersebut sebagai obat generik berlogo. Ya, saya percaya ya dengan sering kita mengadukan edukasi, masyarakat bisa lebih paham makna daripada obat generik berlogo, karena yang murah belum tentu murahan. Ya, wah, keren sekali statementnya Pak ya. Murah tapi nggak murahan. Ya, untuk obat generik berlogo. Nah, bagus sekali sih penjelasannya Pak. Nah, semoga ini bisa benar-benar menjawab semua keraguan masyarakat yang sebelumnya mungkin masih galau Pak. Ya, masih galau mau gunakan OGB atau enggak nih. Karena ya itu tadi suka bilang murah nih kan. Memang terkadang juga kalau barang suka bilang ada harga, ada kualitas, tapi ternyata itu tidak berlaku di obat generik kan Pak. Betul. Nah, jadi kalau kita beli obat generik itu untuk masyarakat tahu juga, jangan hanya pikir murahnya dulu, jangan pikir aduh murah nih, aduh bagus nggak nih, aduh ini nggak sih ya. Jadi tapi kita pikir bahwa gimana kualitasnya, pikirkan manfaatnya, karena seperti yang Bapak jelaskan tadi, obat generiknya pun dikeluarkan itu ya pasti dengan ada ujinya dulu, ada efikasinya, dilihat efikasinya, uji manfaatnya, mutunya. Jadi semuanya memang sudah teruji dulu, baru dia obatnya bisa beredar. Nah, oke. Oh iya, kenapa dia bisa murah? Karena seperti Bapak bilang tadi, tidak perlu ada riset yang panjang lagi kan Pak ya? Betul. Nah, jadi makanya harganya bisa ramah di kantong. Seperti yang Bapak bilang, harga murah belum tidak murahan. Nah Pak, sekarang saya ingin dengarkan sedikit cerita Bapak tentang perjalanan PT Dexa Medica. Perjalanannya dalam memproduksi OGB ini, Pak. Nah, seperti yang kita tahu, Bapak kan ini senior di OGB Dexa. Nah, pasti Bapak terlibat dalam perjalanan OGB Dexa yang panjang dari tahun berapa tadi, Pak? Dari 1989 ya. Jadi pasti Bapak ini menjadi saksi dari perjalanan Dexa Medica itu sendiri, Pak. Jadi mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanannya, terus juga biar masyarakat tahu sejak kapan nih Dexa Medica itu produksi obat generik berlogo. Nah, apakah baru-baru ini dikala ada program JKN atau misalnya sudah lama sejak sebelum JKN ini berlaku? Nah, terus Pak juga mau tahu nih, dalam perjalanannya itu apa saja yang sudah dicapai? Apa saja yang sudah dicapai dari Dexa Medica? Mungkin bisa dibagikan biar teman-teman juga bisa terinspirasi gitu Pak. Tadi satu statement mengatakan jangan pikirkan harganya dulu. Kadang itu kita memang terganggu ya, oh murah itu tidak bagus, murah itu tidak berkhasiat dan lain sebagainya. Karena kembali lagi ini adalah produk farmasi yang dipasarkan untuk mengobati. Yang diobati siapa? Manusia kan. Jadi tidak sembarangan seperti produksi yang lain-lain yang dipakai sekejap saja lalu murahan, rusak, ya sudah bisa beli lagi. Tapi kan ini mengobati diri kita nih, ya kan artinya. Nah, kalau bilang sejarah
obat generik berlogo di Dexa Medica. Saya mulai dari tadi tahun 1989 saat pertama kali pemerintah meluncurkan obat generik. Saat itu sepengetahuan saya 2 tahun sejak pertama kali pemerintah melonsing obat generik itu, lalu kita launching tahun 1991 PT Dexa Medica melonsing produk-produk obat generik berlogo sesuai dengan filosofinya meningkatkan kemampuan untuk peningkatan kesehatan. Tentu kita mau memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, memberikan alternatif pilihan pada masyarakat Indonesia yang tentunya kan tidak semuanya bisa mempunyai kemampuan tadi untuk beli yang branded atau paten yang jauh lebih mahal, sehingga kita memberikan alternatif tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan. Kalau ada yang lebih ekonomis, kenapa kita harus lebih pilih yang mahal? Ya balik lagi itu sesuai dengan kemampuan masyarakat masing-masing, ya itu menjadi pilihan dan tugas kita mengedukasi itu terus. Mungkin pada pertama kali di launching, obat-obat yang di launching adalah obat-obat esensial tentunya, seperti obat-obat dasar yang sesuai dengan kebutuhan saat itu, tidak seperti sekarang yang perkembangan pengobatan dan sediaan farmasi juga sudah jauh lebih berkembang ya saat itu. Jadi tahun 1991 baru obat-obat yang esensial yang dibutuhkan. Berlanjut dari tahun ke tahun sehingga kita sebagai bentuk dukungan pada pemerintah dalam penyediaan obat generik yang berkualitas dan memenuhi efektivitas yang diharapkan. 4 tahun setelah itu, tahun 1995, kita masukkan produk kita ke pasar Askes. Dulu sebelum BPJS ada yang namanya Askes, Asuransi Kesehatan. Oh iya, asuransi kesehatan Pak ya. BPJS, Askes dan lain sebagainya kan. Oh iya, sebelum BPJS itu, iya betul. Iya, masuk dalam standar di pelayanan Askes saat itu, yaitu di buku DPHO, Daftar Plafon Harga Obat, dan pertama kali tahun 94 kita masuk di pasar Askes. Terus kita mendukung PT Askes berjalan setiap dengan berjalannya waktu sampai dengan saat ini, lalu masuk juga ke program BPJS, JKN, yang mana sebagian besar obat-obat yang ada di BPJS adalah tentu obat generik berlogo, karena itu semua kan ya ditanggung oleh pemerintah. Ya. Diperlukan obat yang ekonomis dan memenuhi standar efikasi, keamanan dan lain sebagainya. Itu sampai pada saat kita pertama kali BPJS ada, kita juga sudah masuk ke BPJS untuk memenuhi kebutuhan keperluan pasien BPJS di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta yang tentu sekarang juga banyak yang mengalami BPJS, yang menangani pasien BPJS ya. Dan bukan itu saja, di tengah negara yang sebagian besar adalah masyarakatnya Muslim, kita juga memenuhi standar kehalalan di PT Dexa Medica untuk obat generik berlogo yang kita sudah sertifikasi halal tahun 2020. Dari 180 produk obat generik berlogo, 155-nya sudah kita sertifikasi halal. Lalu pertanyaannya berarti yang 25 tidak dong? Oh enggak, yang 25 pun dalam proses untuk dikeluarkan status halalnya sesuai dengan status halal MUI. Dan itu tidak banyak ya perusahaan yang bisa mensertifikasi itu. Kalau untuk obat generik, setahu saya kita yang pertama mensertifikasi obat-obat itu disertifikasi di MUI. Sebagai buktinya, kalau kita beli OGB, kita bilang OGB yang ada segitiga merahnya, baik di box maupun di stripnya tertera tanda sertifikasi halal dari Badan MUI, yang tentunya tidak akan meragukan masyarakat bahwa obat itu sudah dibuat sesuai standar kehalalan yang berlaku di Indonesia. Itu nilai-nilai kelebihan daripada obat generik berlogo, dan kita termasuk salah satu yang terus mengedukasi masyarakat seperti program ini supaya masyarakat semakin mengerti apa itu obat generik berlogo, dan obat generik berlogo
dibutuhkan, dan obat generik berlogo juga sekarang punya range produk yang luas, bukan hanya esensial saja. Salah satu juga teknologi pengantaran obat di dalam tubuh juga dibuat oleh Dexa Medica. Salah satunya misalnya kita punya produk aripiprazol dengan tablet fast melting, dan itu juga memerlukan teknologi untuk membuat sediaan menjadi demikian. Jadi alternatifnya banyak, kiranya masyarakat bisa memilih yang terbaik. Sekali lagi, jangan kita berpikiran perspektifnya, oh kalau murah itu pasti jelek lah dan lain sebagainya gitu. Pasti itu ya wajar sih ya, biasa orang katakan oh murah gitu kan, yang mana mungkin itu hal-hal yang demikian. Lalu kalau tadi Bangun bilang juga apoteker, kita juga walaupun OGB Dexa, kita juga melakukan uji bioekivalensi dan bioavailabilitas. Ya, artinya satu uji ketersediaan obat itu dalam darah diujikan dengan originatornya, dan hasilnya itu tidak jauh bermakna. Jadi itulah pilihan yang kita sajikan. Memang kita tidak bisa mempopulerkan atau memberikan edukasi ke masyarakat langsung tentang hal itu, karena obat yang diproduksi kita kan obat-obat yang daftar G, bukan yang dijual bebas, artinya yang dijual dengan resep dokter. Tapi di kalangan medis pasti juga mengerti dan pernah melihat baik brosur maupun sarana promosi yang menunjukkan uji ekivalensi maupun availabilitas untuk produk-produk generik. Itulah capaian dan sejarah Dexa Medica dalam obat generik berlogo, dan sampai sekarang kita terus memproduksi obat itu dengan segala macam kesediaan, dari istilahnya tablet sampai infus, tapi tadi tablet fast melting dan lain sebagainya. Jadi itu kita terus memberikan pilihan pada masyarakat supaya bisa membantu. Nah itu mungkin singkat, kepanjangan ya, nggak singkat. Itu sejarah obat generik berlogo di Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk menggunakan obat generik berlogo Dexa Medica, segitiga merahnya bikin hemat. Ya, itu sih dari saya, Bangun. Iya Pak. Saya dengar ini Pak, bukan kayak cerita yang kepanjangan sih Pak. Saya sangat menikmati kisah tentang PT Dexa Medica ini, karena sungguh inspiratif sekali Pak perjalanannya OGB Dexa ini. Nah, karena maksudnya OGB Dexa ini memastikan obat-obatnya ini berkualitas untuk berbagai lapisan masyarakat. Jadi maksudnya disediakan pilihan obat, alternatif obat yang murah untuk masyarakat. Jadi semua lapisan masyarakat bisa menjangkau obatnya kan Pak. Nah, termasuk yang saat ini kita lakukan, edukasi seperti ini, OGB Dexa itu mau mengedukasi masyarakat. Jadi ini memang sangat bermanfaat ini buat teman-teman semua, buat saya pastinya juga tentunya. Nah, sekarang mungkin Pak bisa kita jawab pertanyaan dari audiens nih Pak, karena banyak nih pertanyaan masuk. Beberapa. Ini Pak, mungkin memang menarik sekali nih Pak materinya, karena kami sudah share ini dari kemarin malam dan sudah banyak puluhan pertanyaan yang sudah masuk gitu Pak. Jadi saya juga sampai bingung sendiri mau pilih pertanyaan yang mana ini untuk dibahas di sini, karena kan kita cuma punya waktu kurang lebih hanya 45 menit kan Pak ya. Jadi mungkin memang tidak akan bisa menjawab semua, tapi mungkin bisa sebagian kecil, sebagian dari pertanyaan itu bisa dirangkum, mungkin bisa ditanyakan sama Bapak ya. Ada yang baru bergabung nih Pak, mungkin baru bergabung Pak, langsung dia bertanya OGB Dexa itu apa? Mungkin bisa dijelaskan ulang Pak. Ya. Dari tadi kita sebut OGB Dexa, ini baru bergabung kayaknya bertanya OGB Dexa itu apa? Kebalik OGB. Iya, kebalik OBG. Seharusnya OGB Dexa ini dari Dina Fajar Lestari. Mungkin bisa dijelaskan ulang. OGB tadi balik lagi adalah obat generik berlogo, obat yang diproduksi dan dipasarkan dengan nama zat aktifnya sebagai mereknya, tidak menggunakan merek dagang. Jadi itu dipasarkan untuk memberikan alternatif kepada pasien maupun masyarakat untuk dapat memilih obat dengan kandungan
atau zat berkhasiat yang sama dengan harga yang lebih ekonomis sehingga dapat membantu pasien. Jadi itulah obat generik berlogo